Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya yang lain. Kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman pemula yang menanam sukulen dan kaktus, mengenai kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanamannya. Seperti saya yang juga masih pemula, yang belum lama ini mulai menekuni hobi untuk merawat tanaman sukulen, kita kadang bingung untuk menentukan berapa hari tepatnya jadwal penyiraman yang baik untuk tanamannya kita, karena pedoman atau referensi yang sering kita dengar adalah kalau media kering baru tanaman disiram. Tapi kita kan kebingungan, kapan sih media itu dikatakan kering dan sudah bisa kita siram, kita lakukan penyiraman supaya mencegah busuk akar. Kalau media belum kering sudah kita siram. Buat teman-teman yang sempat mengalami kebingungan juga seperti saya, kapan waktu terbaik untuk menyiram tanamannya, di depan ini saya menggunakan 4 pot tanaman sukulen yang kalau dilihat dari atas tampak medianya sudah kering semua. Tapi apakah media yang kering ini, media yang tampak atas kering ini juga sudah pas untuk kita lakukan penyiraman, terutama yang menggunakan topping, karena kan kadang menipu, toppingnya kering tapi mungkin bawahnya belum kering. Nah, cara sederhana yang saya pakai, saya menggunakan ini tusuk gigi, bisa juga tusuk sate, atau kalau punya sumpit bekas yang terbuat dari bambu juga bisa dipakai untuk mengecek kelembapan media tanam, apakah sudah siap untuk disiram atau belum. Caranya mudah sekali, kita tinggal tusukkan aja di beberapa bagian. Semisal ini saya tusuk di yang di sini. Ya, kalau di bagian tusuk gigi atau tusuk sate ataupun sumpit yang kita pakai untuk mengecek tertinggal banyak sekali pasir atau banyak sekali media tanam di bagian badannya sini, itu tandanya media bagian dalam masih basah. Tapi kalau seperti yang ini sudah, teman-teman bisa lihat tadi kan waktu saya cabut juga tidak banyak residu yang media tanam yang tertinggal. Itu tandanya media tanam ini sudah bisa kita siram. Atau bisa juga dari bawah pot, kan pot pasti punya lubang-lubang, kita bisa tusuk di bagian bawah pot, terus kita lihat gitu. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa lihat ini ada sisa yang masih media tanam yang tertinggal. Jadi kalau kita tusuk dari atas begitu tadi, nah tidak banyak yang tertinggal. Tapi kalau kita tusuk dari bawah masih banyak yang tertinggal di sini. Itu jadi tandanya media bagian bawah masih ada sisa kelembaban, tapi untuk mayoritas dari atas sampai mungkin tengah ke bawah itu sudah mulai kering, teman-teman. Jadi tanaman yang teman-teman cek ini tidak disiram masih tidak masalah, karena masih ada kelembaban di bagian bawah.
Tapi kalau teman-teman tusuk dari bagian atas dan bagian bawah tidak ada yang tertinggal, sedikit sekali yang tertinggal, dan ataupun yang menempel warnanya sudah, kalau dengan pasir Malang ini sudah abu-abu, atau kalau dengan campuran yang lain mungkin bisa coklat muda begitu, itu tandanya medianya sudah kering, teman-teman bisa siram. Kita coba lagi dengan tanaman yang lain, mungkin yang ini. Saya cek lagi. Sebentar, nggak bisa masuk. Nah, ini bisa tusuk semua, teman-teman bisa lihat. Saya pinggirin dulu ya. Teman-teman bisa lihat, saya tusuk terus saya angkat. Nah, ini teman-teman ya, untuk media yang tanaman ini dibandingkan dengan tanaman sebelumnya, tanaman yang kedua ini medianya lebih lembab daripada tanaman yang pertama. Jadi saya tidak akan melakukan penyiraman untuk tanaman yang ini, tapi di tanaman yang kedua saya sudah bisa melakukan penyiraman. Lanjut ya teman-teman, barusan ada yang tumpah, saya bersihkan dulu. Jadi untuk media tanam kedua ini kondisinya lebih lembab daripada media tanam untuk tanaman pertama. Nah, teman-teman bisa juga yang media pertama ini disiram karena dia sudah kelembapan, sudah sepertiga bawah. Kalau yang ini masih setengah ke bawah, setengah lebih masih lembab. Kalau yang ini sudah mungkin tinggal sepertiga. Teman-teman bisa siram yang ini ataupun nunggu menyiramnya bersamaan dengan yang kedua. Itu juga tidak masalah teman-teman, karena ini kan tanaman sukulen, dimana memang dia punya sistem untuk menyimpan air di bagian daun dan di bagian batang. Jadi walaupun kedua media masih kita bilang kadar airnya tidak sama, tapi untuk durasi penyiraman, tanaman pertama ini yang medianya sudah lumayan lebih kering daripada yang kedua, penyiramannya juga bisa disamakan dengan tanaman kedua, supaya kita tidak bingung kapan harus menjadwalkan penyiraman. Kita pakai referensi dari media yang paling basah, itu tidak masalah teman-teman, karena kan paling durasinya selisih cuma sehari atau maksimal ya 2 hari lah. Nah, ya teman-teman juga bisa menggunakan sumpit. Kebetulan saya lebih suka menggunakan tusuk gigi, karena apa? Karena pot yang saya pakai cuma pot ukuran 10. Ini teman-teman yang punya pot ukuran yang lebih besar bisa gunakan sumpit dan juga tusuk sate sebagai indikator pembantu kapan metode penyiraman yang terbaik. Terutama ya untuk kita yang awam, mungkin di 1-2 bulan di depan kita pasti kebingungan sekali kapan kapan jadwal penyiraman yang tepat. Ya, ini tips dari saya yang cukup bisa saya andalkan untuk menjadwalkan hari penyiraman. Karena tadinya juga saya bingung, ada yang bilang seminggu sekali disiram, ada yang ngomong bisa sampai 15 hari sekali baru disiram, ada juga beberapa teman yang ngomong 4 hari sekali disiram. Nah, kebingungan itu kan pasti sebagai pemula kita juga mengalami. Nah, kembali lagi, karena mereka berpatokan pada posisi peletakan pot. Ada yang full sun, ada juga yang seperti saya cuma tanamnya di bagian teras yang tidak terkena sinar matahari langsung, tapi cukup terang sinarnya. Nah, jadi kan terus juga dengan racikan media tanam, di mana racikan saya mungkin beda dengan teman-teman yang merekomendasikan jadwal penyiraman yang ada.
Jadi kan banyak sekali faktor yang juga beda antara cara saya menanam dengan teman-teman lain yang menanam. Jadi dengan kebingungan itu akhirnya ada satu referensi yang menarik, ya ini menggunakan metode pengejakan dengan tusuk gigi, tusuk sate ataupun sumpit. Dan di situ saya lakukan, dan metodenya cukup sangat-sangat membantu saya untuk menentukan jadwal terbaik untuk menyiram tanaman. Semoga tips ini juga dapat teman-teman gunakan untuk kebutuhan perawatan tanaman sukulen dan kaktus teman-teman. Dan nanti kita jumpa lagi di video saya yang lainnya. Untuk video mengenai jadwal penyiraman ini saya sudahi sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya ya teman-teman. Bye.